Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, para jemaah, para santri, para handai taulan dimanapun berada. Kali ini saya membawakan program Trenku, pesantren kuliner. Nah, nih ada Mr. Chef kita, Mr. Angga. Oke, kita kenal dengan Mas Agus Edward, MC terkenal, wah bintang senada, yang sekarang solo karir. Jadi pesantren itu jangan dikesankan hanya makan terong, tempe, tahu ya. Jangan hanya masak. Sekarang sudah modern ya. Jadi santri sudah jarang yang masak sendiri, sudah ada Mr. Chef-nya. Kita belajar masak dari Mr. Chef. Kesempatan kali ini kita bagaimana sayur ya diolah menjadi makanan yang enak. Kita akan memberikan resep-resep masakan yang baik. Belajar masak dari Mr. Chef Angga. Ya sahabatku, sekarang terusin lagi nih. Kiai, tadi kan kita pengen tahu ya, Mas Angga ini masak pasta, kalau Indonesia mie. Nah, pernah dengar Mama Mia, Kiai, makanan? Apa Mama Mia? Mama Mia itu adalah malam-malam mie ayam. Tapi begini nih sebenarnya, orang sering menganggap bahwa masak itu kerjanya perempuan. Ya. Chef Angga ini kan laki-laki. Dan sebenarnya Rasulullah juga kalau di rumah membantuin istrinya. Jahit baju, pokoknya pekerjaan keluarga itu tidak berarti diserahin pada perempuan, anak pada perempuan, seperti tidak. Tapi Nabi itu adalah baik pada keluarganya, termasuk membangun kehidupan romantis dengan keluarga itu dengan memasak. Waduh, jadi Luar biasa. Chef Angga ini bisa coba, dan pesantren saya pikir juga harus belajar masak juga ini. Itu tadi bukan teori doang kan Kiai ya? Langsung gimana nih? Mau masak apa nih sekarang, Chef Angga ini? Ini kita ada bumbunya dulu Kiai, saya kenalin. Di sini ada telur, ada bawang putih, ada tomat cherry, ada bawang bombay. Di sini ada keju cheddar Kiai. Di sini ada butter Kiai. Ada tepung juga, nanti yang kita kurang ada bayamnya, kita petik fresh Kiai. Petik, langsung metik bayam aja sekarang. Hidroponik. Tapi sebelumnya ini udah dimasak duluan ya? Dimasak duluan nanti. Iya. Ini emang apinya nyala itu? Biar efek-efek asapnya biar Nggak kelihatan apinya. Kalau api neraka kayak gini nggak, Kiai? Apa-apanya cuma asapnya doang, mapi neraka begini. Mudah-mudahan kita Terhindar. Gini aja kita panas api neraka. Oleh karena itu kita masak itu kalau diniatin apa, biar badan sehat, hifdun nafsi ya, membadan jiwa kita biar kita sehat ya. Jadi kita biar juga maksimal dalam beribadah, maka masak begini pun juga bernilai ibadah, Pak. Nah, sahabatku, tadi kan kita pengen mengambil bayam ya. Bayam ini adalah bayam organik yang ditanam ya di hidroponik ya, Kiai di pesantren Sedekah Amanah. Ya, ayo kita ngambil langsung. Langsung aja ya. Pengen tahu apa aja yang dibutuhkan, dan juga cara motongnya beda loh. Yuk. Yuk. Ya, Kiai, ini namanya Kiai ya? Ya, PCA Farm ya. Karena kita memang ada yang seperti organik begini, kita hidroponik itu ada 500 meter, ada 10.106 lubang rokul. Kalau satu rokul ada satu pohon, kalau kangkung itu satu rokul ada 3 pohon. Ini belum terlalu rimbun Kiai ya? Ini kan rimbun nanti begini nih, ada bunga, ada sirih ya kan? Ada juga markisa, jadi kanan kiri nanti akan rimbun, jadi kita masuk di sini kayak terowongan gitu. Mas Ini Agus. pohonnya beda-beda nih Kiai ya? Beda-beda, ada bunga ya kan, ada melati Belanda. Jadi merambatnya menyatu, dia nggak berantem tuh? Malah berantemnya bagus, dia hasilnya menjadi bagus gara-gara berantem dia kan. Itu serius Kiai? Kan nanti bisa mau ngambil anggur bisa, mau ngambil markisa bisa kan gitu. Mau ngambil daunnya sirih bisa, jadi memang dibikin berantem itu. Oke, silakan Kiai. Yuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Mas Agus. Ya. Nah, ini tinggal pilih nanti Chef Angga. Kan kita hanya cari bayam kan? Ya, bayam. Bayam ini pas ada bayam. ada selada, ada lorosa, itu ada Bentar kangkung. Kiai, jangan cepet-cepet dulu. Ini kan sama ini. Beda, Oh beda ya? beda. Jadi ini kalau ini kan nggak usianya gimana Kiai? Yang ini masih muda. Jadi kalau itu kan disemai selama paling lama 14 hari. Kemudian dari setelah itu sore-sore harus pindah ke sini. Ini biasanya 25 sampai 30 hari. Tapi 20 hari ke atas sudah bisa dipanen. Karena apa? Karena ini airnya berjalan 24 jam.
Kalau tidak berjalan 24 jam itu butuh waktu sampai 30 hari. Jadi dengan berjalan 24 jam Cepat. hanya 14 hari. 14 hari semainya, ininya butuh hanya 20-25 hari. Oh. Tapi kalau tidak 24 jam, kadang-kadang insya itu dimatikan airnya, subuh dinyalain lagi, butuh sampai 30 hari. Baru bisa panen. Makanya agak mahal kalau hidroponik itu karena memang dia sirkulasinya terus ya. Sirkulasi terus. Listriknya terus jalan Listrik itu. jalan terus kita lihat saja ini nggak ada cacatnya ya, hijau adem kan, cakep seperti ini. Jadi sebenarnya ini sudah standarnya standar ya, supermarket. Wah, iya. Tapi kita pengen gimana masyarakat bisa menikmati sayuran yang segar dan masyarakat Ya. bisa beli langsung. Jadi samping dia membeli ke tempat ini, sekaligus dia melepas penat, bisa rekreasi gitu. Tapi bagus Kiai, kan kadangkala kalau bukan berarti kan yang jelek kasih ke santri yang bagus dijual. Kan nggak gitu. Makanya selain ini bagus, kita undang Chef Angga. Ya. Jadi masaknya pun yang enak, Ya, yang nyaman. Jadi masakan bagus, makanannya enak dan menyehatkan. Ini bayam merah. Nah, bayam merah. Nah, kita akan ambil yang masih segar. Nah, yang mau diambil yang mana nih, Chef Angga? Ini kayak Ini ya. Yang gede itu. Nah, ini diambil dengan gininya semua. Nah ya, kalau mau diperas jadi diperas bisa. Kalau nggak dibiarin aja. Dengan cara kita diambil dengan akarnya, ini kuat sehari semalam seger. oh ya. Nah, kalau di tempat yang dingin, AC saja, jangan sampai kulkas, bisa sampai 4 hari 4 malam. Iya kayak Oke, mana lagi? Yang mau diambil, yang besar-besar kayak. nah ini ya. Iya. Oke, makanya diambil begini. Oke. Ini lagi. Oke. Berapa banyak, Chef? Perlu Nih. 40 gram. Wis. Oh, 40 gram. 80 Oke. gram. 80. Daun. 80 daun nih. 80 gram Cakep nih. 80 gram dan 80 daun. Daun. Nah, 80 biji. Iya, 80 gram. Oh, 80 dia 80 gram. Nih, oh ini kejadian nih. Nih pelan-pelan nih. Aduh, ayo Nih. kita memanen, ayo kita memanen. Bisa Ya, nyopot aku. itu kan. Alah. Oke ya, ini ya. Ya. Yang besar. Nih Mas Agus ambil, Mas Agus. Ini Yang mana? Yang gede itu yang mana? Ini. Ah, ini bisa. Oh, ini gede nih. Ah, itu. Oh, ini gede nih. Ah. Tadi tidak terlihat ini. Oke. Gak apa-apa, biar aja angkat. Ini kalau airnya diminum nggak boleh guys. Nggak boleh terisi. Jadi ini nggak ada tanahnya, hanya air Siap. saja. Oke, cukup? Cukup nih. Oke. Ya, siap sahabat kalian. Sekarang dari sini kita kembali lagi ke tempat tadi. Ya, kita akan melihat prosesnya seperti apa sampai nanti ya jadi yang namanya pasta bayam. Pabai, pasta bayam. Ayo. Pasta bay. Oke sahabatku, sekarang kita sudah kembali lagi ke meja masak gitu Kiai ya. Tadi kita nemu nama loh Kiai ya untuk masakan kita. Apa namanya ini? Namanya tadi itu adalah masakan fastabay. Oh, pasta bikul khairat. Fastabay itu adalah pasta bayam. Oke. Ya, tapi ada juga makna yang lain Kiai. Apa itu? Fas itu harus cepat. Oke. Takwa saja adalah takwa. Cepat dan bertakwa. Unsur takwa. Bay itu adalah tabayun. Oh, Ya, jangan jangan sembarang. Jadi anak muda itu harus cepat, tapi berdasarkan ketakwaan kepada Allah dan harus tabayun terhadap semua informasi. Wis. Jangan kemakan hoax. Sekarang Pak Chef Angga, Ya. bagaimana cara motongnya dan kita Nah, saksikan ya. kita lihat dulu Kay. Nanti sebelum kita biar Angga memasak, coba lihat dulu ini nih. Cara motong. Nah, lihat cara motong. Itu kan terbalik pisaunya ya? Pisaunya aja kebalik. Terbalik ya. Ini kalau yang nggak tahu bahaya Kay. Main motong begini aja tangan yang kepotong. Oh, itu dia. Makanya dia ya, chef itu ada ilmunya. Ada. Masya Allah. Semua ada ilmunya. Kalau bekerja tanpa ilmu, Ya, itu ya. sesat aja. Hasilnya jelek gitu. Baik, ini udah mulai masak, jadi kita biarin ya. Ya. Chef Angga menyelesaikan semua, Selesai kita makan. selesai makan. Nah, jadi memasak urusan Anda, makan urusan kami. Itu kerjasama yang bagus. Benar sekali. Kadang-kadang tukang masak itu nggak perlu makan, tapi Iya. sudah menghidangkannya udah puas dia. Betul kayak. Kenapa gitu Kay? Iya. Jadi jarang saya lihat orang chef itu yang doyan makan. Justru chef itu makannya sedikit, Tapi gemuk. tapi
Gitu. Ya. Oke deh. Oke. Ya udah sahabatku, ya. Liatin sampai jangan bicara kemana-mana lo. Rugi. Nanti dari sini biar dapat tutorialnya gimana menciptakan masakan yang namanya Fastabay. Pasta bayam. Dalam Oke. acara Trenku, pesantren kuliner. Oke, di sini kita memiliki satu buah bawang bombay yang kita chop halus sampai benar-benar halus kita chop. Setelah itu kita boleh mempersiapkan 2 siung bawang putih. Kita geprek terlebih dahulu. Setelah itu kita kupas kulitnya. Setelah kita kupas kulitnya, kita chop sampai halus. Setelah bawang putih halus, kita persiapkan panci, kita isi air. Lalu kita rebus bayam merahnya. Setelah bayam merahnya benar-benar matang, kita pisahkan. Lalu kita masukkan ke dalam blender. Dan kita sisihkan sedikit air rebusan bayam untuk kita campurkan ke dalam blender. Setelah itu kita boleh ambil 2 butir telur. 2 butir telur tersebut kita campurkan ke dalam blender sampai terblender rata. Setelah terblender rata, kita campurkan dengan tepung sebanyak 250 gram. Kita ratakan, kita tekan-tekan, kita pencet-pencet sampai menjadi adonan. Jika sudah menjadi adonan, kita masukkan ke roll pasta. Beberapa kali giling sampai tipis, teksturnya tidak pecah. Setelah itu kita masukkan ke dalam roll pasta yang ada cetakannya menjadi sebuah pasta. Walah, pasta pun sudah jadi. Setelah itu kita siapkan bawang putih dan bawang bombay. Kita masak dengan butter di dalam pan. Lalu kita pasta terlebih dahulu. Setelah kita rebus, kita pindahkan pasta ke dalam pan. Digabungkan dengan bawang putih, bawang bombay, dan sedikit kita tambahkan ayam. Kita aduk rata sampai benar-benar matang. Setelah itu kita tuang krim ke dalam masakan. Setelah kita tuang krim, kita aduk rata kembali. Setelah itu, setelah kita aduk rata pasta sampai masak, setelah itu kita masukkan keju. Kita parutkan di atasnya terlebih dahulu. Setelah itu kita aduk lagi, dan pasta pun kita berikan Italian herbs, dan pasta pun jadi. Nah, ini udah dateng. Ini makanan enak makan pas lapar. Jadi sudah. Memang gitu. Jadi kita kayaknya langsung cicipi ya. Monggo dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau anak sekarang tuh harus difoto dulu. Selfie dulu. Bentar. Nah. Oke, yes. Mantap. Bukan niat pamer, tetapi mengajak orang makan yang bervitamin. Oke, ya. Sekarang kita tinggal menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau ini? Cover aja. Ini asli nih Pak, ngambil tadi dan dibikin tadi. Langsung ya? Langsung tadi, fresh ini. Yuk, langsung sini. Halal is my life. Halal is healthy.
halal is good food. Kita udah kenyang sekali dan juga sahabatku udah melihat tadi hasilnya. Ya, nah insya Allah mungkin apa hikmah yang bisa kita ambil ini ya? Bahwa kita ini butuh makan, Ya. tetapi tidak boleh berlebihan. Boleh saja juga kita menikmati, asalkan sesuai dengan ajaran Islam. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum silahkan dinikmati, tapi jangan berlebihan. Secukupnya, seperlunya, berhenti sebelum kenyang, ya. Makan pada saat sudah lapar. Pas banget lapar itu ya. Baik, saya kira mungkin itu aja ya sahabatku. Ya, senang kita bersama-sama di acara kita ya, Trenku ya. Trenku, pesantren kuliner. Ada lagi yang mau disampaikan? Insya Allah kita akan terus memberikan edukasi kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana kita menanam, lalu kita mengolah dan memasaknya, lalu kita menikmatinya, bahkan bisa memperdagangkannya, tapi tetap dalam koridor kita ini menikmati sesuai dengan yang Allah anjurkan kepada kita, yang sudah Allah gariskan kepada kita. Jadi kita menikmati karena memang Allah memerintah untuk menikmati, tapi kita tidak berlebihan. Ya, tetap ikuti acara kita di Trenku Pesantren kuliner hanya di pesantren Cendekia Amanah. Insyaallah. Makananku halal, minuman juga halal, semua produk halal. Syarat terciptanya revolusi halal. Percuma ibadah